Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. रहमतेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabina sayyidina ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat sore sahabat masjid. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih semangat ya untuk menjalani puasanya. Amin. Allahumma amin. Baik sahabat masjid semua, kembali lagi dengan kami di program Ngolek Ngaji Online Kuy. Kali ini masih dengan pemateri yang sama seperti kemarin, dan temanya pun sama karena masih banyak hal-hal yang belum disampaikan oleh pemateri. Baik, jangan lupa like, komen, dan share. Kemudian juga ajak seluruh saudara, teman, sahabat, ataupun siapa untuk menonton kegiatan ini. Baik, kita simak pemateri pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Deti Lotanikan MPD dengan tema Serahin pada Allah semuanya pasti beres. Terima kasih, mangga. Cek 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat masjid semuanya. Kembali lagi kita bertemu di acara Ngolek ngobrol online kuy. Tapi ngobrol di sini ngobrol yang manfaat ya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat masjid semuanya, bagaimana kabar iman kita hari ini? Bagaimana kabar kita ruh kita saat ini? Dan bagaimana kabar jasad kita hari ini? Ya. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka sudah sepantasnya kita mempertanyakan bagaimana iman kita, bagaimana fisik kita, gitu ya, bagaimana ruh kita. Nah, selaras dengan tema yang masih sama dibawakan tentang serahkan semuanya sama Allah, insya Allah pasti beres. Kita akan melanjutkan materi ini dengan beberapa hal penambahan dari yang kemarin. Baik, kita review dulu ya yang kemarin, sahabat masjid. Masih ingat nggak? Nggak segampang itu kita menyerahkan sama Allah kan? Tidak mudah kita begitu saja menyerahkan sama Allah. Nah, tapi ada ikhtiar dulu gitu ya. Ada ikhtiar dulu yang harus kita lakukan. Nah, di antara ikhtiarnya kemarin kita berbicara tentang muhasabah atau berbicara tentang mutabaah gitu ya, mengevaluasi. Nah, mengevaluasi diri kita, mengevaluasi hari-hari kita, seperti apa aktivitas kita. Sudahkah diri kita ini sesuai dengan keinginannya Allah sebagai hambanya Allah, atau sebagai pemenuh nafsu syahwat, nafsunya syaitan, ya. Kemudian kita juga berbicara tentang ikhtiar men-schedule, memplanning. Nah, kita memplanningkan apa-apa yang akan kita capai, apa-apa yang kita harapkan, ya, agar hidup kita ini terkonsep, hari-hari kita ini terstruktur, sehingga apa yang kita inginkan, insya Allah bisa tercapai. Kalau sudah ada ibarat anak tangga, nah anak tangganya udah tersusun, gitu ya. Oke, kemudian kita juga berbicara tentang act atau do, gitu ya, do it, melakukan. Nah, dalam melakukan tidak semudah itu, gitu ya. Pasti ada saja godaannya, halangannya. Nah, tapi bagaimana kita bisa tetap, gitu ya, konsisten, istiqomah, melakukan apa yang sudah kita rencanakan, itulah ikhtiar kita, proses kita. Dan yang keempat di antara ikhtiarnya yaitu doa atau jalan langit. Nah, sudahkah kita tempuh ya jalan langit ini? Itu kan sejauh mana atau sebesar apa keinginan kita, gitu ya. Kalau tanpa jalan langit, tanpa doa, nah itu masih kurang, teman-teman. Jadi langitkan doa. Ya, insya Allah di situ Allah menjawab doa-doa kita. Nah, itu yang kemarin. Baik, hari ini kita akan lanjutkan tentang mengenai bahasan bagaimana sih kita bisa menyerahkan semuanya sama Allah dan agar Allah membereskan usaha kita. Oke. Buat masjid semua, bagaimana? By the way, apa namanya? Tarawehnya masih kan? Saumnya lancar, sholat sunnah malamnya lancar, duhanya juga, tilawahnya juga. Lancar ya, insya Allah. Baik, untuk hari ini berkenaan dengan berserah pada Allah, atau kita mengenal yang namanya konsep tawakal. Ya. Kita mengenal konsep tawakal. Apa sih? Gitu ya. Perspektif tawakal dalam Al-Qur'an dan hadis, gitu. Jika kita tadi sudah berikhtiar, gitu, maka kita puncaknya adalah tawakal. Nah, di sini seorang muslim yang bersifat tawakal merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallah lazim. Ini adalah Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Barang siapa yang sudah berazam, gitu ya, bersungguh-sungguh, kemudian dia bertawakal kepada Allah, maka Allah mencintai mereka insya Allah. Nah, di sini dikisahkan tentang suatu urusan gitu ya. Suatu urusan yang mana ketika misalnya kita nggak sesuai dengan keinginan mereka, kita nggak sejalan dengan mereka, maka kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Nah, dan sebelum bermusyawarah, ketika kita ingin mengajak gitu ya, ajaklah dengan sikap lemah lembut gitu ya. Dan dari mana sikap lemah lembut ini? Sikap lemah lembut ini dari rahmatnya Allah. Insya Allah ya. Orang-orang yang lemah lembut ini diberi rahmat oleh Allah. Baik. Ayat lainnya dalam Al-Quran tentang tawakal. Di sini ada Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ زَنَتْهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Ya, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di sini dalam segala hal urusan gitu ya, dikembalikan kepada Allah seperti itu. Di sini tentang masih berkaitan tentang urusan muamalah gitu ya, tentang perdamaian. Kemudian walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yarji'ul amru kullama fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi, ditambahkan dengan ayat kauniyah agar kita melihat gitu ya, lihat gitu ya. Dan semua kepunyaan Allah yang gaib di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Nah, seperti kemarin kita berbicara tentang permasalahan gitu ya, kita berbicara tentang kekecewaan gitu. Nah, semuanya itu dikembalikan kepada Allah ya, karena Allah di sini dikatakan ya, ini yang barusan saya baca Quran Surat Hud ayat 123 gitu ya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ya, Allah nggak lalai gitu. Allah nggak lalai. Allah tahu apa-apa yang kita kerjakan. Allah tahu hari ini hati-hati kita. Allah tahu bagaimana hari ini pikiran kita. Allah tahu bagaimana hari ini sekecil apapun gitu ya yang tersembunyi di dalam hati atau terselip dalam pikiran kita, baik itu baik sifatnya ataupun kotor,
ataupun misalnya ada hasad atau dengki, Allah tahu. Gitu. Allah tidak lalai, gitu ya. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Nah, maka di sini sembahlah Allah gitu ya, sembahlah Allah. Insya Allah ya, kita menyembah Allah dan kita bertawakal kepada Allah. Kemudian, lalu bagaimana di sini antara hubungan tawakal dengan usaha? Nah, kemarin kan kita berbicara ikhtiarnya dulu gitu ya, kita ikhtiar dulu sebelum berserah sama Allah dan sebelum Allah membereskannya gitu kan, kita harus ikhtiar dulu tetap. Nah, Imam Al-Ghazali memberi contoh ada 6 adab tentang antara tawakal dan usaha serta kaitannya dengan harta benda. Insya Allah ya. Jadi di sini sifat tawakal ini kadang berkaitan juga dengan harta-harta kita gitu ya, kehidupan perniagaan misalnya gitu ya. Sesuatu yang membebani iman kita, keyakinan kita, yang belum bisa ditawakalkan atau dikembalikan kepada Allah, gitu kan? Nah ini yang kadang sulit gitu, sulit untuk kita berserah diri sama Allah atau tawakal. Nah di sini ada 6 gitu ya, contoh 6 adab tentang hubungan antara tawakal dan usaha yang kaitannya dengan harta benda ya, di garis bawahi, yang kaitannya dengan harta benda. Nah, yang pertama, mengunci pintu rumah untuk memelihara harta. Nah, maksudnya apa? Kita misalnya punya rumah mewah, mobil bagus, perhiasan banyak di dalam rumah gitu ya. Kita mah berserah diri aja sama Allah, yakin sama Allah, menitipkan sama Allah gitu ya. Betul, kita menitipkan harta benda kita kepada Allah. Tapi di sini ada usahanya. Apa usahanya? Ya, di sini kata Imam Ghazali mengunci pintu rumah untuk memelihara harta. Kita kunci rumah kita kunci gembok-gembok perniagaan kita, lumbung-lumbung kita untuk apa? Ya. Nah, ini menjaga untuk memelihara harta kita. Dipelihara dari apa? Mungkin dari makhluk buas gitu ya, kalau di dekat hutan atau kebun, mungkin dari pencuri gitu ya, dari kerusakan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tidak ditinggalkan benda-benda berharga di dalam rumah yang dapat menarik perhatian pencuri. Nah ini masih berkaitan dengan rumah, harta benda yang ada di dalam rumah. Kemudian yang ketiga, ketika keluar dari rumah, hendaklah sekiranya menyerahkan keselamatan rumah itu kepada Allah dan dia ridho dengan ketetapan Allah. Artinya gini, ketika kita bepergian jauh, kadang ada orang, saya mah nggak mau pergi, misalnya silaturahmi jauh keluar kota, takut ninggalin rumah gitu ya, kelamaan rumahnya kosong, atau meninggalkan anak-anak kita di rumah, dititipkan ke orang tua atau misalnya ke siapa, kitanya pergi ke masjid beribadah misalnya. Nah, kita harus yakin gitu, kita menitipkan itu bukan hanya sebatas kepada manusia, tapi kita menitipkan itu kepada Allah gitu, yang mempunyai jiwa raga, harta benda ataupun anak-anak kita, seperti itu. Ya, kemudian tidak bergundah gulana, tidak bergundah gulana jika harta bendanya dicuri. Nah, jadi kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, apakah itu dicuri, apakah misalnya itu kehilangan, kerusakan, kecelakaan, hendaknya kita nggak usah gundah gulana, kita nggak usah menggerutu, mengeluh, ya, kita kembalikan segera kepada Allah. Tawakal ilallah, bahwa semuanya itu adalah ketetapan Allah. Oh, berarti sudah akhirnya gitu, sudah ketetapan Allah dan hendaknya kita segera mengembalikan kepada Allah. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, seperti itu. Kemudian tidak didoakannya pencuri itu untuk mendapatkan kemelaratan dan musibah karena perbuatan itu yang membatalkan tawakal. Nah, misal kita kecurian atau kita kehilangan, kemudian kita itu menggerutu mendoakan kejelekan gitu ya untuk orang tersebut. Kemalingan misalnya, si maling teh sing gitu ya, celaka di jalan, sing kena batunya gitu ya.
ting dibales ku Allah misalnya ya. Nah, itu jangan. Jangan mendoakan keburukan gitu ya kepada orang yang menyebabkan kerusakan kepada kita. Nah, kalau kata Imam Ghazali, ini menjadikan batalnya tawakal kita. Nah, gitu sahabat. Jadi ini pesan Imam Al-Ghazali ya. Jadi kalau kita kena musibah, kita kena sesuatu yang tidak mengenakan atas terjadinya oleh seseorang, kita nggak usah mendoakan buruk gitu ya untuk orang tersebut gitu. Jangan ingin katakanlah balas dendam gitu misalnya ya, merasa dicuri, dirugikan, kemudian kita mendoakan jelek, nah itu nggak boleh gitu ya. Karena itu membatalkan tawakal kita gitu. Tadinya mah sudah pasrah gitu ya. Kembali meureun ini gitu ya, nasib kita misalnya ini sudah ketentuan Allah. Sing teh eta jalmi anu mencuri teh sing cilaka. Nah, gitu jangan ya. Jangan diakhiri dengan kata atau mendoakan yang tidak baik untuk orang yang menyebabkan kita kerugian atau kena musibah itu. Kemudian dia ikut prihatin terhadap pencuri itu karena pencuri itu telah melakukan maksiat dan maksiat itu mendekatkan seseorang pada azab Allah. Dan dia pun bersyukur kepada Allah karena dia berada di pihak yang teraniaya dan bukan yang menganiaya. Nah, jadi kalaupun ada pencuri, misalnya ada orang yang menyebabkan kita sakit, menyebabkan kita kecewa gitu ya, kita merasa kasihan gitu kepada orang itu. Kita kasihan kepada orang itu karena dia dalam posisi menganiaya kita gitu ya, menzolimi kita gitu. Dan kita bersyukur dalam posisi sebagai yang kena musibah atau yang kena zolim, bukan orang yang menzolimi. Nah, dengan begitu saja, Masya Allah gitu ya. Dengan begitu saja, dengan berpikir demikian itu sudah menunjukkan kita bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah, urang manya tenepikeun ka kawas kitu, tedugi ka kawas kitu, tiasa keneh misalnya barang tuang atau napi gaduh keneh ieu kebutuhan, gak harus sampai mencuri misalnya atau menyakiti orang lain. Kita masih bisa bersikap sabar, berlemah lembut tanpa harus mencaci maki gitu ya. Nah, kita bersyukur bahwa Allah menjaga diri kita gitu ya untuk berbuat maksiat atau berbuat zolim kepada orang lain gitu. Nah, baik sahabat, itu sekilas tentang tawakal, perspektif Quran dan kaitannya dengan kehidupan harta benda gitu ya, yang dicontohkan juga oleh Imam Al-Ghazali. Nah, lalu ada lagi kah ayat-ayat Allah yang kemudian berkaitan dengan berserah sama Allah, tawakal, mengembalikan kepada Allah, sehingga Allah mau menyelesaikan urusan kita, Allah ridho kepada kita, dan urusan kita beres gitu. Nah, ada teman-teman ya, mungkin teman-teman sahabat masjid tahu ayat ini gitu ya, tahu potongan ayat ini yang bunyinya ini ada di Quran surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Potongan ayat terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertawakallah kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Yakin enggak? Wa may yattaqillaha gitu ya. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan atau Allah akan memberikan jalan akhraja, jalan keluar. Dari apa? Ya dari permasalahan kita. Nah, jadi kalau sahabat nih flashback lagi ke kemarin, punya masalah, punya rasa kecewa, dihianati, dibohongi gitu ya, atau tadi gitu ya kena musibah, dicuri misalnya, atau sekarang nauzubillah ya, mudah-mudahan nggak ke kita gitu ya, saudara kita di NTT gitu ya, saudara kita di berbagai tempat itu yang kena musibah longsor, kena musibah banjir.
mungkin kita akan merasa kecewa, sedih gitu. Tapi ketika kita yaj'allahu makhraja wa may yattaqillaha gitu. Ketika kita bertawakal kepada Allah, yaj'allahu makhraja. Insyaallah ada jalan keluarnya gitu ya. Atau permasalahan apapun yang lainnya. Nah, dilanjutkan dengan ayat 3-nya yang tadi potongan ayat 2 ya. Ayat 3-nya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya. Dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini lanjut ya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yaj'alahu akan memberikan jalan keluar. Dan nah di sini dilanjutkan ayat ketiganya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi suka banyak ayat ini tuh suka banyak dijadikan dalil. Min haitsu la yahtasib katanya. Min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rizki dari arah mana saja datangnya rizki Allah itu. Tapi untuk siapa min haitsu la yahtasib ini sebetulnya? Ya, min haitsu la yahtasib ini adalah tadi di awal wa may yattaqillaha, untuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Sahabat, bagaimana? Sudah bertawakal belum? Kalau kita ingat muhasabah yang dulu-dulu kita banyakkan tawakal atau kita banyakkan mengumpat. Mengumpat itu menggerutu gitu ya. Nah, tinggal kita ingat masing-masing ya. Nah, kemudian dilanjutkan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Oh, maaf. Wa may yattaqillaha. Di sini barang wa may yattaqillaha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Masya Allah. Afwan ya. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Afwan ya, yang tadi wa may yattaqillaha. Afwan. Yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar. Nah, di sini wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah. Nah, baru di sini disebutkan yang bertawakal kepada Allah. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, maka Allah akan mencukupi. Nah, fahuwa hasbu. Jadi teman-teman merasa tercukupi nggak kebutuhan hidupnya? Atau masih merasa kurang mungkin? Nah, jadi kalau kita masih merasa kurang, belum saja merasa cukup, nah berarti kita masih belum bertawakal kepada Allah. Coba kita wa may yatawakkal 'alallah. Kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Kemudian innallaha balighu amri. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, jadi kita nggak usah ragu, kita nggak usah takut. Kenapa saya mah gini? Kenapa dia begitu? Kenapa saya kurang? Kenapa dia lebih? Kenapa saya dapat ini, dia mah dapat itu? Gitu ya. Kita nggak usah cemas, kita nggak usah bertanya-tanya terus gitu ya, merasa kurang terus dan belum saja bersyukur, karena di sini Allah sudah menetapkan, menentukan bagiannya masing-masing. Ya, jadi ya setiap orang punya bagiannya. Ada yang bagiannya mungkin duduk-duduk santai terus gitu ya. Ada yang bagiannya sibuk terus, ada yang bagiannya jalan-jalan terus, ada yang bagiannya meeting terus, ada gitu ya. Jadi udah ada bagiannya. Ada yang bagiannya di depan laptop terus, ada yang bagiannya ngomong terus. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi semua itu sudah pada porsinya masing-masing, dan kalau kita yakini porsinya itu adalah ketetapan Allah. Jadi Allah tuh sudah menetapkan nih, misalnya Aiki. Ya, Aiki kita di depan laptop gitu ya, teknisi misalnya. Bagian
di belakang layar, saya mah nggak pernah tampil di depan. Ya sudah sama Allah ditetapkannya begitu, gitu. Maka kalau kita bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan mencukupkan. Mencukupkan apa? Ya semua urusan kita, gitu ya. Nah, oke, ini Quran surat At-Talaq ayat 3. Baik. Kemudian berkaitan dengan ayat di sini, gitu ya. Nah, ada yang berkaitan bahwa ayat ini itu tentang masih muamalah gitu ya. Jadi ayat di sini itu banyak dikaitkan tentang tawakal ini, berserah diri ini adalah tentang muamalah. Jadi ketika kita berurusan dengan manusia itu rumit gitu ya, rumit sekali. Karena manusia itu kita nggak bisa tahu gitu ya, dalamnya hati seseorang nggak bisa diukur, nggak seperti dalamnya lautan. Dalamnya lautan itu bisa diukur pakai gelombang sonar gitu ya. Kita bisa ngukur kedalaman lautan pakai gelombang sonar, diukur berapa kecepatan gelombangnya, berapa kedalamannya. Tapi hati manusia nggak bisa diukur, teman-teman. Jadi banyak saja permasalahan yang bergesekan dengan manusia. Kemudian pemikiran manusia juga berbeda-beda, gitu ya. Orang yang hidup di masa dulu, gitu ya, sebelum kita lahir, gitu ya, akan berbeda. Tabiatnya akan berbeda, iklimnya akan berbeda, kondisinya, sehingga pemikirannya pun berbeda. Seperti itu. Jadi wajar saja ketika banyak permasalahan hidup kita di sini adalah yang bergesekan atau berkaitan dengan muamalah hablum minannas, yang berkaitan dengan manusia. Nah, beda kalau yang berkaitannya sama Allah. Yang berkaitannya sama Allah mah gampang gitu ya sebetulnya. Tinggal langsung saja berhubungan sama Allah. Ganjarannya, pahala dan dosanya langsung sama Allah. Perintah ibadah, tinggal ibadah gitu ya. Kalau tidak ibadah ya sudah jelas gitu ya balasannya seperti apa. Tapi kalau misalnya dengan manusia diperintahkan sama atasan, sama bos melakukan tugas A tapi tidak melakukan, ya ada konsekuensi dong. Ya enggak? Nah, jadi kalau yang namanya berkaitan dengan muamalah dengan sesama manusia itu konsekuensinya ibaratnya nih ya, ibaratnya langsung gitu ya. Hari itu juga bisa kita rasakan. Jadi tinggal teman-teman bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah sehingga kita bisa mendapatkan hasil atau kita bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan dan rencana kita, yang mana ketika semua itu berhasil, sukses diraih, tiada lain itu adalah ketentuan Allah. Sungguhnya di sana ada tangan-tangan Allah, gitu ya. Ada tangan-tangan Allah yang mengurusi, ada tangan-tangan Allah yang ikut membantu mensukseskan kita, seperti itu. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ada pertanyaan dari sahabat masjid semua kira-kira? Ada nggak? Ada kah? Nggak ada? Kalau nggak ada, kalau nggak ada, kita sedikit berbicara tentang Ramadan ini, bagaimana kaitannya kita bisa menyerahkan segala urusan kita di bulan Ramadan ini, gitu ya, teman-teman. Salah satu yang menyebabkan urusan kita ini selesai atau cepat selesai, cepat beres, diantaranya adalah bagaimana kita atau kedekatan kita dengan Allah. Dan diantara kedekatan-kedekatan kita dengan Allah adalah dengan kalamnya Allah. Apa itu kalamnya Allah? Al-Quran. Nah, itu teman-teman. Jadi ini mungkin satu poin penting, bagaimana supaya Allah bisa membereskan urusan kita
selain tadi kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, hendaknya kita juga mendekatkan diri kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Seperti itu. Nah, karena semua penjelasan tadi itu ada juga di dalam Al-Quran. Itu asalnya di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau yang menyebabkan Ramadan ini spesial, salah satunya adalah Al-Quran. Oke, bulan Ramadan itu ada namanya gitu ya. Ada namanya bulan Ramadan itu bukan karena perintah berpuasa gitu ya. Maksudnya gini, dari dulu nama bulan Ramadan itu udah ada. Jadi dari mulai Syawal gitu ya, Zulqa'dah gitu ya, Zulkaidah, Zulhijjah itu sudah ada. Dan kemudian bulan Ramadan ini menjadi spesial teman-teman karena diantaranya di sini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi bukan Ramadannya yang spesial sendirian gitu, tidak ya. Bukan Ramadan yang menspesialkan Al-Quran gitu. Tapi Ramadan ini spesial karena Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita di sini bulan Ramadan ini sangat istimewa, sangat bahagia gitu, tapi kita masih jauh dari Al-Quran, nah berarti ini kita harus perbaiki teman-teman gitu. Jadi Ramadan ini spesial karena di sini diturunkannya Al-Quran seperti itu. Jadi hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, dibarengi dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah ini ya pesan dari saya secara pribadi gitu kan, bahwa Yaumu Ramadana ini penting kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kemudian di sini dikatakan bahwa baik, untuk yang namanya spesialnya bulan Ramadan, untuk yang namanya bulan Ramadan ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya, tentang spesialnya salah satu bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi dari firman Allah ini menyimpulkan bahwa yang paling identik dengan Ramadan sebetulnya adalah Al-Quran. Jadi kalau teman-teman Ramadan itu identiknya dengan ngabuburit. Nah, ya, Ramadan nih, ngabuburit gitu kan. Ngabuburit di mana? Jembatan yuk. Coba teman-teman lihat ke jembatan sekarang. Katanya sih rame banget. Kalau saya sendiri belum pernah. Sudah 5 hari Ramadan nih belum pernah ngelihat gimana keadaan sore di sana. Ya, atau di jalan-jalan, di pasar entah di mana gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih identik Ramadan dengan hal-hal lain, nah ini perlu diluruskan nih teman-teman. Jadi kalau berdasarkan Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 ini, yang identik dengan Ramadan adalah Al-Quran. Nah bahkan Ramadan menjadi istimewa karena Al-Quran. Seperti itu. Nah, jika tidak turun Al-Quran, maka Ramadan ini menjadi bulan yang biasa saja gitu ya. Nah kemudian di sini permulaan turunnya Al-Quran artinya ketika malam nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan, nah kita harus menyambut
ya, malam turunnya permulaan Al-Quran, merasa bahwa Al-Quran ini benar-benar hadir gitu ya. Hadir di sini bukan berarti hadir turun mula-mula lagi gitu ya, tapi hadir di dalam diri kita, bagaimana kita kemudian bisa menyambut nuzul Quran nanti dengan bacaan Quran yang sudah insya Allah sudah banyak gitu ya. Nah, tilawahnya mungkin sudah ada yang 10 juz atau minimal sudah 5 juz gitu ya. Kita harus mempersiapkan itu. Teman-teman, ya. Ini tentang sekilas kaitannya bagaimana kita bisa berserah sama Allah dan bagaimana Allah bisa membereskan urusan kita, di antaranya mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Teman-teman udah tilawah belum sore ini? Atau udah nongkrong duluan? Nah ya, yang nongkrongnya sambil baca Al-Quran gitu ya, sambil tilawah, lanjut tadarus. Seperti itu. Oke, gimana? Ada yang bertanya Kak? Panitia? Tidak ada. Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, ketika menyambut bulan Ramadan, di sini adalah bulan yang penuh berkah, yang setiap hari, setiap detik, setiap jamnya penuh berkah, makbul gitu ya. Nah, hendaklah kita senantiasa berdoa gitu ya. Nah, gimana doanya kemarin? Gimana Aiki? Doanya kemarin kita banyakin doa Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar ya. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Ditambahkan membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau dia juga membaca doa ketika akan berbuka puasa. Nah, di sini teman-teman doa buka puasa gimana? Gimana doa buka puasa? Ini anak MI, ada yang nonton gak nih anak MI? Anak SD, anak MTS. Nah, kalau ditanya doa buka puasa, pasti langsung jawab Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina azabannar. Nah, gitu ya. Nah, tapi ada juga doa yang di sini banyak dinukil para salafus soleh gitu ya di dalam kitab. Nah, nih dalam kitab Kanzun Nazwah wa Syurur halaman 190, hadis ini tentang fadilah doa. Ya, di sini doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dahabal dhama'u wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Yang artinya maaf, di sini tentang fadilah doanya, tentang fadilah doa tersebut dalam kitab Kanzun Najah wa Syurur, tidak ada seorang muslim yang membaca doa tersebut ketika akan berbuka kecuali akan keluar dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Ya Allah ya. Jadi hendaknya kita berdoa tuh ini apalagi yang udah dewasa ya, udah sahabat masjid, yang remaja nih, sudah saatnya kita mencari ilmu tuh bukan hanya yang itu saja gitu. Maksudnya bukan hanya yang diajari ketika dulu kita MI, TPA, SD gitu ya. Taunya Allah membarik lana merojak tanah wakina azabannar dari dulu, dari usia berapa tahun gitu ya sampai 30 tahun, taunya satu doa itu aja gitu ya untuk buka puasa tuh. Ternyata ada doa lainnya gitu kan. Nah,
Dan Rasulullah SAW menyuruh agar doa tersebut diajarkan kepada keluarga. Karena itu adalah kalimat yang disenangi Allah dan Rasulnya dan akan menjadi baik dengannya perkara dunia dan akhirat. Gitu teman-teman. Gimana doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba doma'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahillazi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi puasa kita, ibadah kita, seraya kita menjadi manusia yang lebih bertakwa lagi kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah menjadikan para pendahulu kita demikian. Ya, nah, ini doanya diajarkan kepada saudara-saudara, keluarga, adik, kakak, mungkin orang tua. Jadi diajaklah berkumpul. Ketika kita hendak berbuka dengan keluarga, hendaknya kita berkumpul gitu ya di meja makan sebelum azan berkumandang, baca doanya bersama-sama ya. Nah, dan di sana juga kan ada mustajabnya waktu gitu ya, kenikmatan. Salah satu yang Allah berikan di situ adalah doa-doa yang makbul, yaitu saat berbuka puasa. Berdoalah di sana ya. Berdoa mungkin kalau yang boleh gitu ya. Tadi berkaitan dengan tema kita gitu ya. Boleh bisa kalau kita lagi punya masalah, punya kesedihan. Allah mudah-mudahan gitu ya, dengan saum ini Allah menerima amalan puasa kita hari ini. Allah menerima ibadah kita dan mohon agar Allah menyelesaikan semua urusan kita. Ya, mudahkan sama Allah. Kemudian ada lagi doanya nih. Satu lagi, ketika hendak akan berpuasa, banyakin berzikir, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk. Ighfirid zanba zanbal azim fa innahu la yaghfiru zanbal azima ilal azim. Ya Rabbi wafiqna ala ma yurdik warzuqna taqwa li'an la na'sik. Ya, jadi itu di antara doa yang diajarkan ketika kita hendak akan berbuka puasa. Jadi hendak akan gitu, bukan ketika berpuasa. Ya, ketika akan berpuasa. Nah, yang tadi yang zahaba doma'u wa batalatil uruk. Nah, ini ketika sudah masuk berbuka puasa atau sudah setelah berbuka puasa, seperti itu. Jadi teman-teman banyakin doa, banyakin tilawah, baca Quran, banyakin sholat, dekatkan diri sama Allah. Insya Allah Allah akan membereskan urusan kita. Dan satu hal yang ya saya alami sendiri gitu ya. Saya alami sendiri ketika kita jauh sama Allah, rasanya kehidupan kita, aktivitas kita itu ibaratnya gak teratur. Ya pokoknya jauh aja. Kalau kita jauh sama Allah, sholatnya hanya sebatas memenuhi kewajiban gitu ya. Sholatnya tergesa-gesa, sholatnya di akhir waktu, tinggalan sunnah, tilawah pun keteteran, gitu ya. Sholat malam ditinggalkan, duha pun ketinggalan, gitu kan. Itu rasanya aktivitas tuh ngaruh banget, gitu, kalau saya pribadi ya. Jadi kalau para sahibul Quran itu bercerita, gitu ya, berharganya waktu itu diantaranya ada berkah dari Al-Quran. Berkahnya waktu itu diantaranya karena berkahnya Al-Quran. Gitu. Jadi kalau kita memulai diri kita dengan Allah, kemarin ya Allah oriented gitu.
Kita mulainya dengan Allah, kita mulai dengan kalamnya Allah, tilawah Al-Quran, insya Allah waktu yang sempit saja, karena di situ ada berkahnya Al-Quran, alhamdulillah semuanya insya Allah beres. Asal kita yakin, wajibnya dulu kita tunaikan dengan tepat waktu, sunnahnya kita tidak ketinggalan. Nah insya Allah gitu ya, Allah akan mudahkan, apalagi Qurannya terus kita dawamkan, di situ ada berkah Al-Quran. Jadi pasti gitu ngerasa kalau kita lagi deket banget imannya naik. Jadi kalau kata Ustadz itu kan kalau bisa kelihatan gitu, kalau seseorang ciri imannya naik, dia bertambah ibadah-ibadah sunnahnya gitu. Kalau bisa lihat gitu, karena iman itu kan yazid wa yanfus. Kalau imannya lagi naik, seseorang bisa dilihat dari ibadah sunnahnya gitu. Jadi ibadah sunnahnya nih banyak banget. Kita lihat dia rawatib qobliyah, rawatib ba'diyah. Ketika Jumat dia tahiyat masjid gitu ya. Kemudian sebelum taraweh sudah datang, ba'da taraweh dia tilawah, sebelum subuh datang waktunya enggang sekali gitu ya, banyak sholatnya. Nah, itu bisa kita lihat salah satu ciri-ciri ketika hamba Allah imannya yazid gitu ya, naik, ibadah sunnahnya itu banyak. Dan bila mana ketika yanfus gitu, imannya lagi turun, nah maka rasanya malas sekali. Itu kebanyakan dari kita akan merasa malas, merasa enggan ketika melaksanakan ibadah. Itu diantaranya adalah ya kalau kata Ustadz mengatakan itu, ketika kita sulit bangun malam, sulit beribadah, ada dosa-dosa, ada hal-hal gitu ya yang mengganggu atau ada hal-hal yang menghambat untuk kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ibadah-ibadah sholat malam, apakah saum, apakah duha gitu ya. Nah diantaranya adalah sholat malam. Jadi ada dosa-dosa di keseharian kita yang menyebabkan kita itu sulit sekali untuk bangun malam. Teman-teman, ini adalah waktu yang mustajab gitu ya. Setiap detiknya mustajab, banyak berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, dan di antara lainnya tadi dengan doa-doa agar Allah bisa dekat, kita bisa dekat dengan Allah dan Allah bisa mengabulkan doa-doa kita. Dan juga banyak berdoa, Rabbi sholli sodri wa yassirli amri. Semoga Allah menyelesaikan urusan kita. Ya, nah mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, sore hari ini, 2 hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari hari kemarin, sore kemarin juga sore hari ini menjadi manfaat. Di sini kita sharing gitu ya, kita berbagi apa-apa yang disampaikan. Bila mana itu adalah kebaikan, kebaikan datangnya dari Allah semata. Dan bila mana ada kesalahan, mohon maaf sekali, itu datangnya dari kelalaian saya pribadi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, yang ada adalah manusia pembelajar. Kita semua adalah pembelajar. Sampai kita mati, kita adalah tetap menjadi seorang pembelajar. Kita tidak bisa menilai, menjustifikasi seseorang hanya berdasarkan penilaian mata kita. Yang berhak menentukan ketakwaan para hamba adalah, yang berhak menentukan status atau kebaikan seorang hamba itu takwanya, yaitu Allah. Allah tidak melihat kepada fisik, kepada jasad, tapi Allah melihat ke dalam hatinya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan lancar ibadah puasa di hari ke-5 sampai nanti datangnya bulan Syawal. Allah berkahi, Allah berikan derajat takwa kepada
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka. Puasih nggak? Alhamdulillah telah sama-sama kita simak untayan hikmah yang disampaikan oleh Ustazah Detil Taningrat ini. Mungkin dari penyampaiannya sangat luar biasa ya. Di sini terdiri dari tips-tips bagaimana cara kita supaya selalu bersandar kepada Allah gitu. Setiap dari bangun kita tidur, kemudian sampai kita tidur, semuanya digantungkan kepada Allah. Karena dengan kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan permudah segala urusan kita. Kemudian sahabat masjid, kita doakan untuk sahabat semua yang hari ini dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, kemudian disehatkan seperti sedia kala. Yang kesusahan, semoga Allah permudah urusannya. Kemudian sahabat masjid, jangan lupa kami besok akan kembali tentunya di waktu yang sama, yaitu jam 16.30. Dan besok insya Allah kita akan kedatangan Ustadz yang akan menyampaikan materi lanjutan dari program ngolek ini. Dan kami mohon kepada sahabat masjid untuk sama-sama mendukung program ini dengan cara membagikan, men-share, kemudian like dan komen agar semakin banyak sahabat-sahabat kita yang terjangkau dengan dakwah kita. Itu saja mungkin untuk pertemuan pada sore hari ini. Sekali lagi selamat berbuka puasa. Beberapa menit lagi kita berbuka puasa. Semoga puasa hari ini Allah terima dan mudah-mudahan amalan-amalan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa kifar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله